Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kata iman, dan ini sangat penting untuk kita bahas. Keimanan dalam diri seseorang adalah sebuah keyakinan. Ketika ada dalam diri seseorang rasa iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah melanggar apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya. Tetapi begitu banyaknya manusia yang mengaku dirinya pasrah kepada Allah, mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tanpa didasari rasa keimanan di dalam dirinya, maka dia tetap saja melakukan apa yang menjadi langgaran Allah serta langgaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah peduli bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa yang dia kerjakan. Yang pasti saya sudah mengaku diri saya sebagai seorang muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Ketika kita katakan diri kita ini seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang yakin dan percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sudah menyerahkan dirinya bagaimana urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqim, maka beristiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kata iman seperti ini, 4 golongan dengan kadar keimanan. Golongan yang pertama yaitu al-imanu yazidu wala yanqusu, di mana iman ini terus bertambah, tidak pernah berkurang. Milik siapakah keimanan seperti ini? Keimanan ini hanya dimiliki oleh para anbiya dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin diuji, semakin mendapatkan rintangan dan halangan dalam kehidupan dan dakwahnya, rasul dan nabi-nabi Allah tidak pernah mundur dari perintah Allah sebagai utusannya. Tidak pernah terdengar bahwasanya ada seorang nabi ataupun rasul yang mengundurkan diri dari kenabian ataupun kerasulannya. Kita lihat contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Taif, dilempari oleh penduduk Taif sehingga berdarahlah keningnya. Siapa yang kesal kala itu? Jibril yang mendampingi Rasulullah berdakwah di Taif, sambil berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, jika engkau izinkan, maka akan aku angkat kedua gunung ini untuk aku hancur leburkan penduduk Taif." Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah keimanannya, seraya berkata, "Jangan, mereka tidak tahu siapa aku dan bagaimana ajaranku." Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah yazidu wa yanqus. Iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Iman ini dimiliki oleh siapa? Kita, manusia biasa, manusia awam, para pengikut para anbiya, dan kita hanya mengakui sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita tidak pernah hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disinilah terkadang iman kita bertambah, terkadang menurun. Kadang-kadang kita giat dan getol sekali untuk ibadah kepada Allah, tapi terkadang ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan balai, kita kadang-kadang enggan untuk mendekati Allah, enggan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga, golongan apa ini? Al-iman la yazidu wa yanqus. Keimanannya ini tidak pernah bertambah, bahkan terus berkurang. Golongan siapakah keimanan yang seperti itu? Golongan yang seperti ini Allah berikan kepada para binatang. Hewan-hewan Allah berikan biasa seperti itu. Keimanan Allah berikan. Allah berikan keyakinan, tetapi tidak pernah bertambah. Bahkan semakin hari, semakin bertambahnya waktu, semakin berkuranglah keimanan mereka.
ketika mereka berdengkur, ketika seekor binatang ini bersuara, sesungguhnya sedang memohon istighfar kepada Allah, menyebut dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu golongan yang keempat, menurut kadar keimanan adalah la yazidu wa la yankusu. Keimanan tidak bertambah, tidak juga berkurang. Untuk siapa golongan keimanan yang keempat ini? Golongan keimanan yang keempat ini Allah berikan khusus untuk para malaikatnya Allah. Malaikat Allah, Allah berikan keimanan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kenapa? Sebab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan dan selalu dilaksanakan. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk berzikir dari mulai penciptaannya sampai dengan nanti hari kiamat terus berzikir kepada Allah. Ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk sujud kepada Allah dari mulai penciptaannya sampai dengan hari kiamat terus bersujud kepada Allah. Makanya keimanannya tidak bertambah dan tidak juga pernah berkurang. Dan kita sebagai kaum awam, manusia biasa, yuk tingkatkan keimanan kita. Jangan sampai mengendur, jangan sampai turun, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.